Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom, shalom komunitas IPM yang diberkati Tuhan Yesus. Emosi menghancurkan, emosi membunuh mimpi. Firman Tuhan itu tajam bagaikan pedang bermata dua. Setiap kali firman itu disampaikan, firman itu akan berbicara kepada yang menyampaikan dan kepada yang mendengar. Juga firman itu sanggup memisahkan jiwa dan roh. Dia akan menyelidiki dan membedakan mana kehendak jiwa dan mana kehendak roh. Kehendak jiwa akan syarat dengan keegoisan manusia, sedangkan kehendak roh adalah mentaati firman Tuhan. Mana pilihan Anda? Kehendak jiwa, bila orang mendengar firman yang keras, dia akan marah atau emosi. Sedangkan kehendak roh, bila Roh Kudus menegur, orang itu akan taat dan bertobat. Walau harga dirinya dipertaruhkan, dia tidak akan mempertahankan gengsinya. Dia adalah hamba, dia akan ambil posisi itu, posisi taat sebagai seorang hamba. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Komunitas IPM yang bijaksana. Firman Allah mampu memisahkan pertimbangan yang berasal dari jiwa dan pikiran hati yang berasal dari Roh Kudus. Banyak pemimpin handal gagal karena emosinya. Saul hancur karena emosinya. Dia memilih pertimbangannya sendiri sehingga kehidupannya dipenuhi dengan kemarahan. Keputusan-keputusannya didasarkan kemarahan. Sedangkan Daud lebih taat kepada pikiran hati. Roh Allah memimpin kehidupan Daud. Saul marah karena rakyatnya mengeluh-elukan Daud, dan panaslah hati Saul. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 6-8 berkata, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud dipertimbangkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Komunitas IPM yang terkasih, kesimpulan Raja Saul adalah salah dengan memusuhi Daud. Saul haus akan pujian rakyatnya, sehingga dia cemburu kalau ada orang lain dipuji lebih dari dirinya. Apalagi pujian itu membandingkan prestasi Saul dan Daud. Padahal kenyataannya Saul telah mengalahkan beribu-ribu dan Daud hanya mengalahkan satu orang. Hanya raksasa Goliat satu orang saja. Namun rakyat mengeluh-elukan secara luar biasa. Seandainya Saul berespon positif, dia tidak perlu panas hati, karena sebenarnya prestasi Saul saat itu masih lebih baik daripada Daud. Sebenarnya Saul sudah cukup tenang karena Daud juga telah diangkat menjadi menantunya. Seandainya Saul tidak memiliki problem di dalam hal emosional, dan seandainya dia taat kepada Nabi Samuel ketika memberi persembahan, maka kisah Saul dan Daud pasti berbeda. Saul ditinggalkan roh Allah sehingga kemarahanlah yang mengambil alih. Keputusan-keputusan Saul terhadap Daud diambil alih oleh emosinya. Saya percaya seandainya Saul tidak memusuhi Daud, Saul tetap akan menjadi raja hingga akhir hayatnya. Karena Daud tidak memiliki hati untuk mengkhianati atau membunuh Saul. Daud sangat menghormati Saul sebagai orang yang diurapi. Walau sebenarnya pengurapan itu Tuhan sudah berikan kepada Daud, tetapi Daud tahu semua ada waktunya. Ada waktu Tuhan
memberikannya untuk mempromosikan dirinya, sehingga Daud tidak perlu merasa mempromosikan dirinya sendiri atau berkhianat kepada Saul yang telah mengangkat Daud menjadi menantunya. Contoh keputusannya didasarkan kemarahan yang Alkitab catat adalah Esau. Kejadian 28 ayat 1-9 berkata, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepaskan Yakub. Ia lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban dan Betuel, orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskan ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkati, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, anak Nebayot. Keputusan Esau mengambil istri dari anak Ismail ini tidak disukai oleh Ishak. Esau sengaja melakukan sebagai tindakan melawan ayahnya, Ishak. Akhirnya keturunan Esau inilah yang sampai hari ini menjadi musuh bangsa Israel. Benih ini bertumbuh dengan dasar kepahitan. Komunitas IPM yang setia, jangan mengambil keputusan di saat emosi. Di sisi lain ada yang berkata, kalau emosi yang dikendalikan akan menjadi kekuatan besar untuk perubahan. Seperti yang kitab suci katakan saja, mengampuni. Dengan mengampuni, kitab suci berkata, kita sedang menaruh bara di atas kepala lawan kita. Bara itu makin lama akan makin membesar dan akan membakar lawan kita. Saya berpendapat kalau ada orang yang menjengkelkan dalam lingkungan kita, artinya Allah sedang menaruh orang itu untuk membentuk karakter kita, agar kita tetap ingat dan menjadi semakin indah. Ada hal negatif dalam diri kita yang harus dicabut. Kita sedang belajar penguasaan diri. Keputusan ada di tangan kita. Kita hancur karena emosi, atau kita berkemenangan karena kita dapat memadamkan bara api kemarahan. Bila Anda memiliki mimpi besar, Anda harus mengesampingkan ego Anda dan belajar taat. Taat pada Allah dan taat pada pimpinan rohani Anda yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa Anda pula. Amin. Elia Paul Angdalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.